Wa huwa, yang dimaksud dengan riba qardun adalah kullu qardin jarnaf'an lil mukrid, yaitu setiap hutang yang membawa keuntungan bagi orang yang memberi hutang. Yang dinamakan riba qardun adalah setiap hutang yang memberi keuntungan bagi orang yang memberi hutang atau yang punya uang. Tapi ketika itu ditaruh dalam transaksi. Kalau tidak ada dalam transaksinya, ketika bayar dilebihin itu gak masalah, namanya qardun hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua pengurus dan jajaran takmir masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dalam pengajian rutin, yang dimana saat ini adalah pembahasan tentang kitab fikih, menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dalam transaksi jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil manhiyati minal buyu'. Fasal ini menjelaskan hal-hal yang dilarang dalam transaksi jual beli. Yahrumur riba, haram pelaksanaan riba. Apa yang dimaksud riba nanti di belakang akan dijelaskan. Huwa akbarul kabair ba'da zina. Riba itu adalah dosa besar setelah dosa zina. Artinya urutan dosa dari pelaksanaan riba itu di bawah derajat dosa dari zina. Wa zina ba'dal qatli, dan dosa zina di bawah besarnya dosa setelah membunuh. Wal qatlu ba'da syirki, dan membunuh itu dosanya di bawah derajatnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa paling besar di antara dosa besar, yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah, yang kedua membunuh, yang ketiga zina, dan keempat adalah pelaksanaan riba atau perbuatan riba. Qawluhu fi'luhu wa akluhu wa akhluhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Adapun perkataan dari musannif, fi'luhu, keharaman dari riba tersebut, fi'luhu mengerjakan riba, wa akluhu dan juga memakan hasil riba, wa akhduhu dan mengambil dari hal riba, wa kitabatuhu dan menulis transaksi riba, wa syahadatuhu dan menjadi saksi menghadiri dari pelaksanaan riba, wa hilatuhu dan merinci. Hilah itu mun bahasa maturun nikah ngerena, memikirkan. Wa huwa, adapun yang dimaksud dari hilah ada al-hazku fi tadbirihi, memikirkan dalam pengaturan riba. Ai idza ikhtala syartu, yakni ketika kurang syaratnya. Ketika kurang syarat sehingga menjadi riba, sehingga orang itu mencari jalan agar bisa diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidahu. Sabda Rasulullah, la'anallahu, Allah melaknat akilar riba, orang yang memakan hasil riba, wa muwakkilahu dan orang yang mewakilkan riba, wa katibahu dan orang yang mencatat transaksi riba,
wa syahidahu, dan orang yang menjadi saksi atau menghadiri dalam transaksi riba. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faqauluhu akilar riba, adapun perkataan musannif lafal akilar riba bil maddi dengan dibaca panjang, ai akhiruhu, yakni mengambil hasil dari transaksi riba. Wa qawluhu wa muwakkilahu, adapun perkataan musannif lafal muwakkilahu menjadi wakil dari riba, ai mu'tihi, yakni memberikan transaksi riba, memberikan sesuatu yang menjadi penyebab transaksi riba. Wa qawluhu wa katibahu, dan adapun perkataan musannif pada lafal katibahu, menulis riba, ai katibal wasiqah, yakni menulis jaminan. Wasiqah itu jaminan yang menjadi jaminan transaksi riba. Wa qawluhu wa syahidahu, dan adapun perkataan musannif dengan lafal syahidahu menjadi saksi dari transaksi riba, ai hadirahu, yakni menghadiri pada tempat yang terjadinya transaksi riba. Wa illam yastashhidu, wa illam yastashhid, meskipun ia tidak menjadi saksi, pokoknya hadir di situ. Meskipun ia tidak langsung menyaksikan, tapi hadir dalam tempat terjadinya transaksi riba, itu juga termasuk dosa. Wal awwalani asyaddu itsman minal akhiraini, adapun dua yang pertama, yakni yang pertama itu mengerjakan dan memakan, itu lebih besar dosanya ketimbang dari dua yang akhir, yakni menjadi saksi dan orang yang menjadi saksi dan menulis. Memakan dan menjadi wakilkan itu lebih besar dosanya ketimbang dari menjadi saksi dan juga tukang tulis. Li'annal waqi'a minhuma mujarrad al-iqrar al-ma'siyah, karena yang terjadi dari keduanya, yakni dari dua yang akhir, menjadi saksi dan yang menulis, mujarrad al-iqrar al-ma'siyah, itu hanya mengakui, menjadi ikrar atau mengakui al-ma'siyah dalam perbuatan maksiat. Bi khilafil awwalaini, beda dengan dua yang awal, yakni orang yang memakan dan juga menjadi wakil. Berarti yang langsung berkaitan dengan transaksi riba. Wa huwa, adapun riba tersebut, ay riba bai'u ahadil naqdaini, yaitu menjual atau menukar salah satu dari dua mata uang, ay zahabi wal fiddah, yakni yang dimaksud mata uang itu adalah emas dan perak, bil akhari, dengan satunya, nasiatan, dengan cara tidak kontan. Nasiat itu tidak kontan, satunya ada barangnya, satunya tidak ada barangnya, itu nasiat namanya. Aili ajalin, yakni masih ada tenggang waktu. Contoh, menukar emas, sebenarnya transaksi jual beli itu aslinya jual beli itu adalah menukar. Jual beli itu menukar. Makanya kalau dalam bab emas ini menukar emas dan perak, atau sama-sama emas atau sama-sama perak. Nanti ada rinciannya. Wa in qasura, meskipun waktunya sebentar. Contoh, menukar emas dengan emas, ukurannya sama, 1 gram dengan 1 gram. Itu bisa terjadi keharaman, terjadi riba ketika salah satu dari benda itu satunya tidak ada, masih dijanjikan. Nukar emas, satunya ada barangnya, satunya tidak ada barangnya, itu terjadi riba. Emas dengan emas. Wa in halla fil majlis, meskipun terjadi kontan dalam satu majlis. Artinya dalam majelisnya kontan, tapi barangnya satunya tidak ada. Sudah deal, saya bentuknya kayak gini, tapi satunya barangnya ada, satunya tidak ada. Itu terjadi transaksi riba, jadi haram dan tidak sah. Wa yusamma hadza riban nasa, dan pelaksanaan riba yang seperti ini dinamakan riba nasa, karena masih ada tenggang waktu. Satunya barangnya ada, satunya tidak ada, maka itu terjadi riba. Dan riba ini, transaksi ini dinamakan riba nasa. Wa kama yakunu hadza fi mukhtalifal jinsi, yakunu fi mutahidil jinsi,
Dan seperti apa yang terjadi dalam dua benda yang beda jenisnya, juga hal ini terjadi dalam satu jenis. Kalau satu jenis seperti emas dengan emas, kalau beda jenis seperti perak dan emas. Perak dan emas ditukar, contoh. Kalau emas harganya per gram 20.000, kalau perak lebih murah 40.000. Itu ditukar memang tidak harus sama, soalnya nanti ada persyaratan-persyaratannya. Tapi ketika satunya bendanya ada, satunya tidak ada, maka itu jadi riba. Emas dengan perak ditukar. Emasnya 2 gram, peraknya 4 gram. Itu ditukar. Selama tidak terjadi hal yang diharamkan, contohnya sama-sama ada, itu sah. Peraknya ada, emasnya ada, itu ditukar sah. Tapi ketika salah satu dari benda itu, satunya ada bendanya, satunya tidak ada, maka itu jadi riba. Cincin emasnya 2 gram, cincin peraknya 4 gram. Tapi satunya nggak ada barangnya, masih ada di rumahnya. Pas ditukar, maka itu terjadi riba. Kalau sama-sama ada, nggak masalah. Karena ketika beda jenis, ya pastinya harganya juga beda. Lebih mahal emas. Au bai'u dzalika bi ghairi taqabudin, atau menjual hal tersebut, emas dengan emas atau perak dengan emas atau sama-sama perak, bi ghairi taqabudin, dengan tanpa taqabud. Taqabud itu saling menerima. Mon bahasa Madura ini kan saling tampan tinampan. Sama-sama ada bendanya. Dan ketika menjual itu tidak ada bendanya, bi ghairi taqabud, maka itu tidak sah. Contoh, ayo cincin emasmu yang itu, yang sudah tahu, sama-sama tahu, tukar sama cincin perak saya yang harganya sama, mungkin perkiranya sama, tapi gramnya kan mesti beda antara emas dan perak. Tapi sama-sama tidak ada barangnya, maka itu tidak sah. Itu namanya bighairi taqabud. Atau dengan salah satunya tidak ada, satunya ini punya saya besok, itu juga terjadi riba namanya. Au qabda ahadihima, atau menerima salah satu dari keduanya, satunya bendanya ada, satunya juga tidak ada. Wa yusamma hadza ribal yad, dan riba tersebut dinamakan riba yadun, riba yad. Wa kama yakunu hadza fi mukhtalifil jinsi yakunu fi mutahidihi, dan riba itu terjadi dalam sesuatu yang beda jenis, itu juga bisa terjadi keharaman dalam satu jenis, yakni emas dengan emas atau perak dengan emas. Itu sama-sama bisa terjadi riba ketika bi ghairi taqabudin, atau sama-sama tidak ada bendanya, atau satunya ada, satunya tidak ada. Itu terjadi riba namanya. Au bai'u dzalika bi jinsihi kadzahabin bi dzahabin kadzalika, atau menukar hal tersebut, emas dan perak tadi, bijinsihi ditukar dengan jenisnya. Contoh, kadzahabin bidzahabin, seperti emas ditukar dengan emas, tapi kadzalika ai binasi'ah au bi ghairi taqabudin, dengan janji 1 bulan atau 2 bulan, au bi ghairi taqabudin, meskipun bukan sampai berapa bulan tapi barangnya tidak ada taqabud, tidak saling terima, itu bisa terjadi riba. Meskipun ada di rumah, deki nang romai kau nena, itu tetap terjadi riba. Satunya bendanya ada, barangnya ada, satunya tidak ada. Satu jenis atau beda jenis, itu tetap terjadi riba namanya. Au bai'u dzalika bi jinsihi mutafadilan, atau bisa terjadi riba ketika menjual hal tersebut, emas atau perak tadi, bijinsihi ditukar dengan jenisnya, mutafadilan dengan cara salah satunya lebih banyak. Emas dengan emas ditukar, satunya 2 gram, satunya 1,5 gram, itu ditukar, itu terjadi riba. Kalau sama-sama rela, mau pada ende, situng 1 gram, situng 1,5 gram, pada ende,
bagi haram tetap haram karena secara hukum tetap haram meskipun sama-sama mau, karena secara hukum aturan hukum itu tidak boleh, tetap tidak sah. Contoh, kenapa mau pada gelem iki bakun sah orang ngazina kita pada gelem, tapi secara hukum karena kelero, maka bukan berarti sama-sama rela itu bisa halal, karena secara aturan hukum sudah salah. Tadi kan ketika emas pada emas ya, sama-sama emas, satunya 1 gram, satunya 1,5 gram, itu ditukar, itu terjadi riba. Kalau ada pertanyaan, kalau sama-sama rela, lah pada gelem, apa tetap haram? Tetap haram. Loh, kok bisa? Orang sama-sama mau kok jadi haram? Iya, karena itu secara hukum memang salah. Seperti orang zina sama-sama mau. Iya, orang zina kan pada denda, gitu. Memang haram. Karena secara aturan hukum tidak boleh. Jadi sama-sama mau itu bukan berarti menjadikan hal yang halal, yang haram pas jadi halal. Contohnya zina. Zina itu secara hukum memang salah. Kalau sama-sama mau, ya tetap salah, tetap nggak boleh. Bukan berarti sama-sama mau itu pas jadi boleh. Gitu. Karena secara aturan hukum memang sudah salah. Ai ma'azadati ahadil iwadaini 'alal akhar, yakni dengan lebih yang salah satu dua yang benda yang ditukar lebih dari salah satunya ya. Satu contoh tadi, emas sama-sama emas, satunya 1 gram, satunya 1,5 gram, ditukar, itu terjadi riba meskipun sama-sama mau. Atau perak dengan perak, satunya 1 gram, satunya 1,5 gram, ditukar, tetap tidak boleh. Itu terjadi riba. Wa yusamma hada ribal fadl, dan pelaksanaan transaksi riba yang seperti ini dinamakan riba fadl. Riba fadl itu riba yang dimana ada lebih dari salah satunya, kelebihan dari salah satunya. Wala yakunu illa fi mutahidil jinsi kadinarin bidinaraini, dan transaksi riba fadl ini tidak terjadi kecuali dalam sesuatu yang satu jenis. Riba fadl bisa terjadi ketika ditukar satu jenis, emas dengan emas atau perak dengan perak. Kalau riba fadl ini tidak terjadi ketika lain jenis, contoh emas dengan perak, karena emas dengan perak jelas tidak sama harganya. Kalau emas 1 gram ditukar perak 3 gram, kalau sama-sama mau nggak apa-apa, itu tidak terjadi riba karena beda jenis. Riba fadl ini terjadi ketika satu jenis, emas dengan emas atau perak dengan perak. Di sini nanti ada juga, bukan hanya emas dan perak, terjadi juga dalam makanan. Dalam makanan terjadi, contoh di sini nanti ada beras dengan beras putih ditukar dengan beras putih. Kalau beras putih ditukar beras putih, satunya 1 kilo, satunya 1,5 kilo, itu terjadi riba, nggak boleh. Kalau sama, enggak. Beras putih 1 kilo, satunya beras putih 1 kilo ditukar, enggak masalah. Yang terjadi riba ketika satunya ada barangnya, satunya tidak ada, baru itu jadi riba. Beras putih 1 kilo ditukar dengan beras putih 1 kilo, tapi satunya barangnya ada, satunya masih ada di rumahnya. Nah itu terjadi riba. Kalau masalah sama tadi, asalkan sama-sama ada barangnya, itu enggak masalah, satu jenis. Kalau beras putih dengan beras jagung itu beda ukuran, enggak masalah. Beras jagung 2 kilo, beras putih 1 kilo, ditukar enggak masalah, asalkan sama-sama ada barangnya. Kalau beras jagung sama beras jagung, itu keharamannya ketika tidak ada lebih satu sisi lebih, atau barangnya satunya ada, satunya tidak ada, itu baru terjadi riba. Contoh di sini seperti 1 dinar ditukar dengan 2 dinar, itu terjadi riba. 1 dinar ditukar dengan 2 dinar, itu terjadi riba. Karena apa? Satu jenis, salah satunya dari benda itu lebih banyak, itu bisa terjadi riba. Amma mukhtaliful jinsi, adapun ketika benda itu beda jenisnya, fala yadurru fihi tafadul,
maka tidak membahayakan, artinya tidak terjadi riba ketika ada salah satu yang lebih. Contoh tadi, beras putih atau emas ditukar dengan perak, yang jelas lebih banyak peraknya. Nah, itu gak masalah, tidak terjadi riba, asalkan sama-sama ada barangnya. Wa min ribal fadl, ribal qardi, dan termasuk dari riba fadl ini adalah ribal qardu. Yang dimaksud ribal qardu, memberi hutang 1 juta harus mengembalikan 1 juta lebih. Itu termasuk dari riba fadl. Memberi hutang 1 juta tak mungkin apa? Uang bunga. Lah itu termasuk dari riba fadl. Uang bunga. Minjam 1 juta, ketua beli 1 juta lebih. Itu ketika terjadi dalam transaksi akadnya, maka itu termasuk riba. Tapi ketika itu tidak ada dalam transaksi, maka itu namanya qardun hasan. Contoh, jadi beda antara riba qardun dan qardun hasan, beda. Kalau riba qardun itu dalam transaksi ngutang 1 juta harus bayar 1 juta lebih, 1.100.000. Itu tapi terjadi dalam akad, itu terjadi riba fadl. Tapi ketika tidak ada akad, contoh pinjam hutang uang 1 juta, setelah mengembalikan di transaksi nggak ada perjanjian nambah, tapi ketika mengembalikan itu dilebihin, bayar 1.100.000, itu nggak apa-apa. Itu namanya qardun hasan. Tahu terima kasih, rasa terima kasih itu. Tapi ketika itu ditaruh dalam akad, sahabat tepang akad, hede engkau nginjem pesen 1 juta, keng deki san membeli 1.100.000, kipon setuju, lah ini riba nih kan. Mun sama-sama mau lah, beli kegelak boleh. Sama-sama mau itu tetap tidak boleh itu. Jadi yang gelem makile suruh ibu buduk 100, ibu buduk 500 pakun gelem. Masa aki pakun dosa? Karena itu melanggar hukum. Tetap seperti tadi, orang zina itu sama-sama mau, tapi bukan berarti menjadi halal. Karena itu secara hukum memang sudah salah. Jadi wah anjak jual gelem maki dari ada karena maki suruh majar 1.100.000, 200 kan pakun gelem. Berarti lo apa? Benih berarti kapan pada gelem ini pas lo anak apa bentang? Karena secara aturan hukum sudah salah. Wahuwa, yang dimaksud dengan riba qardun adalah kullu qardin jarnaf'an lil mukrid, yaitu setiap hutang yang membawa keuntungan bagi orang yang memberi hutang. Yang dinamakan riba qardun adalah setiap hutang yang memberi keuntungan bagi orang yang memberi hutang atau yang punya uang. Tapi ketika itu ditaruh dalam transaksi. Kalau tidak ada dalam transaksinya, ketika bayar dilebihin itu gak masalah, namanya qardun hasan. Fahuwa riba. Adapun qardun yang membawa keberuntungan bagi orang yang memberi hutang adalah perbuatan riba. Contohnya seperti apa? Ka'an syarratu alaihi ayyarudda fi qardi dinaraini. Seperti orang itu mensyaratkan bagi orang yang berhutang untuk mengembalikan dalam hutang tersebut, hutang 1 dinar harus mengembalikan 2 dinar. Ini contohnya. Atau hutang 1 juta harus mengembalikan 1.100.000 atau 1.200.000. Ketika itu ditaruh dalam transaksi, maka itu namanya riba qardun. Wa bai'ul mat'umati ba'duha bi ba'din kadzalik. Dan juga terjadi riba itu menukar makanan, sebagian makan itu dengan sebagian, kadzalika, begitu juga. Artinya ketika satu jenis keharamannya itu 2. Ya. Keharamannya 3. Ketika satu jenis itu ketika masih nasi'ah itu masih janji 1 bulan atau 2 bulan. Satunya stok beras dengan beras, satunya ada barangnya, satunya masih dijanjikan 1 bulan lagi. Nah itu nasi'ah namanya. Itu terjadi riba. Atau tidak saling terima, ada barangnya tapi di rumah atau di belakang, satunya ada di depan rumah, barangnya ada, satunya masih ada dalam rumah. Itu tetap tidak boleh. Kalau tukar menukar itu harus sama-sama ada barangnya. Itu namanya yang dimaksud takobut. Atau ketiga keharamannya adalah
tafadul, lebih salah satu. Jadi kalau barangnya satu benda, satu jenis, maka keharamannya tiga. Yang bisa menjadi riba ketika tiga hal ini terjadi. Satu, satunya artinya satunya ada barangnya, satu masih dijanjikan 1 minggu, 1 bulan atau seterusnya. Yang kedua, tidak saling terima. Satunya ada bendanya, satunya belum diterima, tidak saling terima. Nah, itu terjadi riba. Yang ketiga, lebih salah satu. Tapi ketika lain jenis seperti beras putih dengan beras jagung, maka keharamannya dua. Keharamannya masih dijanjikan. Yang kedua, tidak takobut, tidak saling terima. Masalah ukuran tidak harus sama, memang beras putih dengan beras jagung tidak harus sama. Tuh. Walhasil dan kesimpulannya, annahu ayyabi'a ribawiyan bijinsihi, bahwasanya orang tersebut menjual barang ribawi. Barang ribawi itu emas dan perak juga makanan. Selain dari itu bukan ribawi namanya. Barangnya memang ribawi, potensi terjadi riba, itu namanya ribawi. Ia menjual benda ribawi, benda yang berpotensi terjadi riba, bijinsihi dengan jenisnya. Contoh, kadzahabin bidzahabin, seperti menukar emas dengan emas, waburin biburin, gandum juga dengan gandum. Maka syartun fi syahdi bai'ihi, syarat dalam keabsahan jual beli tersebut, ketika satu jenis barangnya ribawi dan satu jenis, ada salah satu umurin, ada 3 hal. Syarat keabsahan dalam jual beli ketika barang itu ribawi, makanan dan juga emas dan perak, ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Ketika 3 syarat ini terpenuhi, tidak terjadi riba. Tapi ketika 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka terjadi riba. Apa saja? Yang pertama, hululun. Hululun itu kontan, tidak masih diutang. Satunya bendanya ada, satunya masih diutang. Itu terjadi riba. Tapi kalau kontan, sama-sama ada, itu sah, tidak terjadi riba. Yang kedua, takobut, saling terima. Satunya memberikan, satunya memberikan. Nah, itu takobut. Ketika takobut, maka tidak terjadi riba. Qabla tafarruq, sebelum berpisah dari tempat itu. Tau'an, secara sukarela, min majlisil aqdi, dari majlis terjadinya transaksi. Terus wa mumathalatun indal aqdi yaqinan, dan ukurannya sama. Kalau 1 kilo juga sama-sama 1 kilo. Itu dalam syarat kesahan ketika benda ribawi itu satu jenis. Ya, contoh beras dengan beras. Ketika menukar beras dengan beras, maka syarat kesahannya ada 3. 1, hulul, harus kontan, sama-sama ada. 2, takobut, sama-sama saling terima. 3, harus sama ukurannya. Ketika 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka itu terjadi riba. Tapi ketika barang itu tidak sama, jenisnya tidak sama, seperti beras putih dengan beras jagung, maka syarat yang harus terpenuhi 2. 1, hulul, harus kontan, sama-sama ada. 2, takobut, harus saling terima. Kalau masalah ukuran tidak sama, nggak masalah, karena jelas tidak sama antara beras putih dengan beras jagung, tetap tidak sama. Nggak mau kalau tidak sama. Sama-sama 1 kilo, yang punya beras putih nggak akan mau. Makanya tidak masalah ketika beda ukuran. Ini ke 10 menit. Mungkin ada pertanyaan, biar lebih luas pertanyaan. Sampai sini dulu, masih panjang.